Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka. Tan Malaka adalah salah satu tokoh bangsa yang dikukuhkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Meski sosoknya kontroversial, Tan Malaka memberi banyak sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Mari kita mengenal sosok Tan Malaka. Ia lahir dengan nama lengkap Sutan Ibrahim pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam, Gadang, Sumatera Barat. Nama Tan Malaka berasal dari gelarnya yaitu Datuk Sutan Malaka. Sejak kecil ia sudah menggemari pencaksilat dan mempelajari ilmu agama. Masa remajanya ia habiskan di Quick School, sekolah guru negara di Fort de Kock. Pada 1913, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah di Belanda. Selama berkuliah, ia semakin memahami arti revolusi dan juga semakin tertarik mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Dia pun mulai membaca buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Setelah lulus kuliah, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh Senembah, Sumatera Utara, yang membuatnya semakin menyadari penderitaan kaum pribumi di Sumatera. Akhirnya, Tan Malaka menulis karya Tanah Orang Miskin di Hertfriedje Woord, edisi Maret 1920 yang mengisahkan perbedaan kaum kapitalis dan pekerja. Ia juga bergabung dengan ISDV yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tan Malaka sempat menuliskan buku bertajuk Naar de Republiek Indonesia, yang berisi konsep bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme. Inilah yang membuatnya disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Selain membuat konsep dan perjuangan tanah air, Tan Malaka juga menuliskan analisis kondisi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan Perang Pasifik. Dan ternyata analisa itu terjadi 16 tahun setelah buku tersebut dicetak. Semasa hidupnya, Tan Malaka sering menjadi buronan Belanda, sehingga membuat keberadaannya sangat misterius. Ia juga diketahui sering menyamar untuk menyembunyikan identitasnya. Ia bahkan memiliki 23 nama palsu, dan sudah menjelajahi 2 benua dengan total perjalanan sepanjang 89.000 km. Tan Malaka sempat bersaing memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Soekarno. Namun Soekarno berhasil mengunggulinya dengan membawa Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada 1946, Tan Malaka ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun akibat aksinya berupaya melakukan kudeta. Setelah bebas, ia membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba pada 7 November 1948 yang menganut landasan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Ia juga membuat pasukan gerilya pembela proklamasi untuk melawan Belanda. Namun sayangnya, aksi Tan Malaka ini tidak mendapat dukungan dari TNI. Ia bersama pengikutnya meninggal dunia setelah ditangkap di Kediri, Jawa Timur dan dieksekusi tembak mati pada 21 Februari 1949. Tan Malaka pun dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar tentang Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.